Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan salam hormat kepada Bapak Budi selaku dosen pengampu mata kuliah pilihan institusi K3L dan Standar Internasional, dan juga teman-teman yang mengikuti kelas tersebut. Di sini saya Fastika Teadu Juliani dengan NRP 532160004 dari kelas 4 D4 Teknologi Rekayasa Multimedia, izin untuk mempresentasikan PowerPoint penugasan yang berjudul Pelatihan Audit Internal dengan berdasarkan standar ISO 19011-2018, di mana dalam PPT ini akan dibagi beberapa bagian, yakni pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan manfaat dan batasan, kemudian pembahasan berisikan definisi, konsep dasar, proses, data pendukung, dan tantangan yang hadir di dalamnya. Terakhir yakni penutup berisikan kesimpulan dan rekomendasi. Pembahasan pertama ini adalah latar belakang, di mana hal ini didasari oleh tiga hal, yakni yang pertama, pentingnya audit internal dengan proses penting untuk memastikan kepatuhan, efektivitas, dan peningkatan dalam penerapan sistem manajemen. Kedua, standar internasional ISO 19011-2018 memberikan panduan dalam pelaksanaan audit yang sistematis dan terstruktur, berdasarkan resiko dan proses untuk mendukung peningkatan keberlanjutan. Ketiga, perlunya peningkatan audit internal seiring dengan kebutuhan perusahaan untuk menjaga integritas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap standar internasional. Manfaat ini untuk melatih, mengembangkan, dan mengoptimalkan mengenai pemahaman audit internal berdasarkan standar internasional ISO 19011-2018 dan memiliki batasan, yakni membahas mengenai audit internal berbasis ISO 19011-2018 dan prinsip utama di dalamnya. Kemudian, definisi di sini terdapat dua, yakni mengenai audit dan ISO 19011-2018. Audit merupakan pengumpulan dan evaluasi informasi untuk menentukan serta melaporkan kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Hal ini berbeda dengan inspeksi yang memiliki fokus hanya pada teknis saja. Klien audit, yakni pihak yang memerintahkan untuk dilakukannya audit. Auditor merupakan pihak yang akan dilakukan audit, sedangkan auditor yang akan melakukan audit. Audit sendiri dibagi menjadi dua, yakni audit secara eksternal dan internal, di mana eksternal yakni auditor berasal dari luar organisasi atau perusahaan tersebut, sedangkan internal auditor berasal dari dalam organisasi sendiri yang sudah mendapatkan tugas dari pimpinan. Audit internal memiliki fungsi yang efektif dan berkualitas, mampu menawarkan sumbangan penting dalam peningkatan proses corporate governance, pengelolaan risiko, dan pengendalian manajemen yang diyakini oleh beberapa organisasi profesi internal auditor Indonesia. ISO 19011 adalah standar internasional yang mengatur panduan untuk pelaksanaan audit internal dan eksternal yang efektif di berbagai jenis sistem manajemen, mencakup pedoman serta panduan langkah-langkah. Kemudian, prinsip audit dalam ISO 19011-2018 yakni yang pertama, integritas, menjaga sikap jujur, adil, tidak memihak, bertindak transparansi, profesional, dan menghindari konflik kepentingan atau pengaruh eksternal selama proses audit. Sikap ini penting untuk menjaga kepercayaan antara auditor dan audite serta memastikan bahwa semua temuan dan rekomendasi didasarkan pada fakta dan bukti yang objektif. Yang kedua adalah presentasi yang adil. Prinsip ini mendukung untuk pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan fakta yang sebenarnya. Yang ketiga adalah profesional. Semua proses dilakukan secara sungguh-sungguh, menggunakan ketepatan penilaian dalam auditnya, di mana semua pihak terlibat dalam proses audit wajib melaporkan semua data dengan benar dan akurat. Yang keempat adalah kerahasiaan. Keamanan informasi hasil audit akan dijamin tidak mengalami kebocoran. Dan yang kelima adalah independensi atau ketidakberpihakan audit atau objektivitas. Dengan itu, penyampaian informasi dalam audit secara objektif tidak dapat keberpihakan sehingga hasil dan kesimpulan akhir audit bersifat objektif. Yang keenam adalah pendekatan berbasis bukti untuk memperoleh hasil dan kesimpulan akhir audit yang benar. Auditor harus menggunakan metode yang bersifat rasional agar bisa diproduksi melalui proses penilaian yang sistematis. Kemudian yang ketujuh adalah pendekatan berbasis risiko. Audit yang dilakukan harus mempertimbangkan peluang dan risiko yang dapat mempengaruhi capaian tujuan audit. Dengan itu, organisasi atau perusahaan dapat terbantu mengenali segala risiko yang berkaitan dengan pelaksanaan audit dan sistem manajemen mereka. Kemudian,
kompetensi auditor dalam melakukan audit juga sangat penting karena hal ini menjadi fondasi utama memastikan kredibilitas audit. Tidak hanya itu, kompetensi auditor yang ingin dicapai tersebut juga perlu diberikan pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan. Pelatihan tersebut seperti pemahaman standar, prinsip audit, teknik pengumpulan, analisis data, keterampilan wawancara, dan komunikasi, pendekatan berbasis risiko, dan penyusunan pelaporan audit. Selanjutnya yakni proses melakukan audit internal berdasarkan ISO 19011-2016 yakni terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah tahap perancangan, yakni dengan merumuskan kebijakan dan tujuan untuk memastikan ketercapaian tujuan audit, kemudian penentuan lingkup dan area yang akan diaudit, kemudian penentuan auditor dengan kriteria pada prinsip audit, kemudian penentuan jadwal dan tempat audit dilaksanakan, kemudian persiapan menentukan dokumentasi yang diperlukan serta checklist yang sesuai standar, dan menganalisis hasil audit sebelumnya untuk mengenali masalah. Untuk proses yang kedua, yakni tahap pelaksanaan, di mana dimulai dengan meeting pembuka dan pelaksanaan audit di lapangan, kemudian pengumpulan bukti, pencatatan temuan audit, dan evaluasi melalui penilaian kesesuaian dengan kriteria audit yang ditentukan. Yang ketiga adalah pelaporan audit, menyusun laporan dengan mengadakan meeting penutup untuk menyampaikan hasil temuan kepada pihak yang diaudit, yang berisi area audit, temuan rekomendasi perbaikan, serta langkah tindak lanjut untuk menyelesaikan temuan yang ada. Yang keempat adalah tindak lanjut audit, memastikan tindakan perbaikan telah dilaksanakan dan efektif, melakukan pengecekan dan mencatat tindakan keberlanjutan yang diambil. Selanjutnya yakni data pendukung pertama yang berasal dari Journal of Economics, Business and Accountancy Ventura, di mana memberikan sebuah kesimpulan bahwa pengendalian internal dan audit internal mampu efektif dalam meningkatkan corporate governance dengan baik. Selanjutnya yakni data kedua yang berasal dari JMAC atau Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi, di mana beberapa aspek-aspek yang menunjang keberhasilan audit internal meski hanya sedikit kenaikan signifikan tetapi tetap berdampak. Dan yang paling sangat berdampak adalah aspek komunikasi dan kompetensi auditor. Pada slide ini akan membahas mengenai tantangan yang akan dihadapi dalam melakukan audit internal berbasis ISO 19011-2018, yakni yang pertama memastikan independensi dari auditor, yang kedua adalah kesulitan dalam pemahaman proses audit, yang ketiga adalah komunikasi yang lemah. Dengan itu, perusahaan perlu memilih auditor yang berkompeten dari prinsip-prinsip yang telah disebutkan sebelumnya, serta perlu adanya pelatihan yang memadai secara berkala dan berkelanjutan. Dengan itu, dapat disimpulkan bahwa audit internal berbasis ISO 19011-2018 berperan penting dalam memastikan keberhasilan dan kepatuhan terhadap sistem manajemen. Berdasarkan data, tantangan, dan kesimpulan, rekomendasi yang dapat diambil adalah perusahaan disarankan untuk memperkuat program yang berhubungan dengan audit internal berdasarkan standar. Tidak hanya itu, juga melakukan pembaharuan sistem yang terbaru agar tetap berjalan secara efisien. Mungkin cukup sekian penjelasan presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan penulisan di dalam presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.